Testo, oke, masih di Home Away Podcast bareng Pasha dan Kutut. Ulah. Tut, lu dingin di luar. Oh iya, gue di luar ya. Tar, Dalam gue dulu, masuk. ke dalam Gue dulu, masuk dulu, bentar. ke dalam dulu. Parah loh, dingin. Anget ini ada api unggunnya, ada perapiannya. Nah, Nah, ini anget ya. hangat ya. Di luar dingin. Kayak episode kemarin aja di luar. Geblek. Gimiknya. Gimik. Aduh. So, Gimana? ki- Apa ki- nih? karena sekarang lagi Nataru, Natal dan Tahun Baru, kita bahas liburan berarti ya. Masa liburan, oke, Kita boleh. bahas kita bahas liburan aja ya nggak sih? Lagi tahun baru, cita-cita liburan yang teringat-ingat gitu kan. Aduh, liburan tapi gue nggak kerasa loh ini liburan. Gue tiap hari tuh kalau liburan gede tuh kayak ya udah gitu aja Ya, anjing. sama aja. Tapi paling- kayaknya orang yang ngantor juga nggak ada yang kerasa. Orang tuh pada masih kantor kan? Iya, masih pada ngantor. Besok Iya. Jumat paling libur ya. Sabtu juga tahun baru Sabtu aja. Enggak dong, tahun baru tuh Kamis Tahun tuh baru 30 ya? Kamis Nah, 30, 31 Jumat ya? Iya, 31 Jumat. 31 Sabtunya dong tanggal liburnya. Bukan 31 tanggal 1 ya? Enggak gitu ya? Libur boleh tanggal 31 1 ya? Iya, Tanggal nggak tahu merahnya sih. 1 doang ya? Setahu gue tanggal merah tuh Sabtu deh. Hari Ya, tanggal 1 ya doang, kasihan. Ya yang libur tiba-tiba ya anak-anak sekolah aja. Yang kantor enggak. Iya. Tapi yang gue tuh yang berasa bikin liburan ini sih, kalau nonton TV biasanya. Biasanya kalau musim liburan gini tuh kan udah ada filmnya Warkop gitu, udah Iya, Warkop, terus ada Home Alone, iya Home Alone atau apalah. apa Itu. Narnia juga Nah. sering dulu tuh Narnia. Harry Potter Harry Potter. selalu ya pas Natal tuh Betul. pasti ada Oh, biasanya. sama ini biasa kalau malam filmnya Jackie Chan biasanya malamnya. Nah, tahu. Poli Story apa tuh filmnya Jackie Chan banyak biasanya. Kalau zaman sekarang tuh gue ngerasa liburan tuh kalau lagi diskon gede game-game di mana-mana. Winter Sale tuh. Winter sale di mana-mana diskon gede-gedean. Walaupun tahun ini gue cuma beli satu game doang Winter sale aja. Gue seumur umur Winter Sale baru beli game satu anjir. Waktu itu. Winter sale. Kadang tuh soalnya diskonnya tuh gila tuh. Maksud Iya, gue. emang sih. Diskonnya tuh sakit. Lu tahu Senro gak? Senro ha. Senro 4 kalau nggak salah di Nintendo Switch walaupun hancur banget ya. Itu diskon jadi $2,4. $2,4. $2,4. $2,4. Walaupun itu kata orang hampir unplayable sih. $2,4. Di Switch doang unplayable ya berarti. Iya, Switch lu tahu lah. Oh iya sih. Mobile. Dia. Iya sih dia. Ya iyalah, Iya. paham lah. Mobile. Rada maksa sebenarnya. Banyak diskon gila-gilaan di Switch tuh yang cuma $1, $2. Torchlight 2, 3 juga diskon tuh cuma $4, $6. Itu juga di Epic. Ya, lagi enggak kemarin lagi giveaway-nya game-game gede anjir. Iya. Kontrol kemarin giveaway tuh. Gua nggak ngambil lagi. Gue juga nggak Kesel ngambil. sih. Terakhir doang kemarin. Ya. Epic itu soalnya ini kliennya tuh jelek loh menurut gue ya. Ya bener. Kalau lu ngidupin tuh lama banget gitu loh. Terus dia, Lamanya, aduh, ampun bener. Bikin males. iya, Steam paling the best udah kalau udah Steam masalah the kayak best, gitu. the best. Steam the best banget dah. Epic tuh aduh Enteng. kurang banget entah kenapa kliennya. Ya walaupun diskon dia juga lumayan. Diskonnya lumayan. Ya, kita jangan ngomongin game, kita ngomongin liburan. Baru kemarin ngomongin game aja. Nah, iya, kita ngomongin liburan. Abisnya gue kalau liburan sekarang ya 2 tahun ini cuma main game doang. Liburan mau ngapain? Liburan gue terakhir liburan Gue selama COVID nggak pernah gue. Nggak pernah gue juga. Gue tuh biasanya tuh setiap setahun minimal 2-3 kali tuh pasti liburan keluarga soalnya keluar. Iya. Liburan keluarga ya antara ya seenggaknya sedekat-dekatnya ke puncak atau Anyer atau kemana. Tapi ya gara-gara tahu 2 tahun ini ya nggak kemana-mana gitu. Iya sih, berasa banget emang. Nggak kemana-mana, nggak ada liburannya gitu. Kalau gua pun disuruh nih sekarang liburan gitu, gua sih enggak sih kayaknya bakal macet banget sih. Parah sih. Gak kebayang kan, macet banget ya.
apa kan Kemarin soalnya kan acara apa sih sebetulnya? Kan nggak jadi kan soalnya apa yang COVID? ini PPKM Nataru. Nggak jadi kan? Nggak ada PPKM Nataru. Iya makanya itu pasti bakal macet banget. Jangankan itu kemarin gue nonton berita di yang Jakarta aja Ragunan tuh ramenya bukan main aja. Apalagi kayak puncak gitu, nggak tahu lah, gila. Makanya orang tuh nafsu banget pasti mau ke sana. Orang mak gue kemarin bilang Anyer yuk, bilang aduh nggak kebayang sih gua kayaknya gimana tuh macetnya. Iya. Enggak lah, nggak usah lah, nggak usah. Kalau mau tuh nanti aja kelar tahun baru gitu. Tahun baru berangkat itu masih oke lah. Walaupun gue juga kangen sih maksudnya. Gue ada satu tempat di Anyer tuh. Dulu sering langganan, itu mantep banget tuh. Kalau lagi kosong tuh enak banget, kayak sendiri. Di mana? Apaan? Pantai apa? Bukan pantai, kayak cottage gitu. Oh. Cottage gitu. Ada satu tempat tuh asik banget. Maksudnya gue udah cocok situ, pas gitu. Udah enak banget. Kangen sih. Apalagi kan saya ke Anyer sih kadang suka kalau gue sih masih parno yang terakhir. Oh iya. Gue tuh hampir mokat loh pas itu. Oh iya. Kan yang tsunami itu. Iya, yang Krakatau, Ya Krakatau. Itu kan tadinya gua tuh nih, itu kan pas lagi liburan ya? Ya kan? Itu kan lagi liburan. Gue lupa itu tanggal berapa sih? Itu Desember ya? Desember. 26 atau? Iya, ya pokoknya deket-deket tahun baru kan ya? Deket. Nah, jadi gue niatnya tuh tadinya mau Anyer sama keluarga besar nyokap gue. Karena yang biasa suka jalan-jalan keluarga besar tuh keluarga nyokap gue. Gak jadi, entah kenapa tiba-tiba akhirnya ke puncak. Gak jadi ke Anyer. Udah, terus pas lagi puncak tuh kan nyampe, besoknya paginya berita. Iya. Tsunami, bro. Wah, untuk orang lain pada ngomong gue, tanda-tanda gue, untung kita gak jadi ke Anyer ya. Astagfirullah gitu. Kalau kelar gue podcast ini aja. Nggak ada ini podcast, nggak ada ini podcast, nggak ada. Tapi ini apa yang di Anyer itu, yang pas tsunami itu ada tetangga gue nih, bener tetangga sebelah rumah gue ini. Dia lagi Anyer. Dia seumuran gue di bawah gue setahun sih. Jadi kan gue follow IG-nya gitu. Gue follow IG-nya dia pas dari pagi gitu, pagi siang gue lagi di Anyer gitu, sampai pas malamnya pas udah mulai gelap itu dia story terakhir lagi nonton konser. Lagi nonton konser si siapa sih waktu itu? Lupa gue nama bandnya itulah yang rame itu. Oke, dah. Terus udah gue tidur, paginya gue liat berita. Anjir nih, Anyer tsunami gitu kan, Anyer tsunami. Terus pas video video yang lagi konser itu, siapa sih nama bandnya gue lupa lah. Apa gitu. Gue inget, anjir nih itulah orang si A ini lagi di sana nih. Gue langsung bilang nyokap gue kenal juga nih, tetangga kan. Anak isi ini lagi di Anyer nih, video story-nya gini. Anjing, gue yang bukan keluarga aja panik, nyet. Anjing nih gimana? Ini orang selamat. Soalnya lu kenal, lu kenal. Gitu, nih orang selamat nggak ya? Ini gimana? Pokoknya wah udah anjir ngeri banget ya. Dan ABC sorenya itu dia baru dapat sinyal ngabarin gue baik-baik aja, bla bla semuanya, makasih udah doanya. Dan ternyata dia posisinya itu bener-bener di depan panggung ya. Jadi ini kok dia, maksud gue kan itu kan kena langsung di panggung kan? Ini dia, dia di depan panggung. Jadi pas air kena itu brar. Tuh katanya wah udah glinding lah, nggak. Oh berarti dia ikut arus ya? Ikut arus sampai akhirnya dia pas sadar itu udah di tengah. Ya udah di lautnya lah, ketarik lagi gitu kan, udah di lautnya. Dia bareng sama si vokalis band ini, gue lupa bandnya apa itu. Dia bareng sama itu berdua. Yang selamat dia doang kan? Yang di band itu kalau nggak salah. Enggak, justru yang meninggal istrinya yang vokalisnya sama salah satu bassist atau pianisnya gitu. Ceritanya nggak semuanya selamat. Ceritanya selamat. Nah terus? Itu mereka berdua ngapung di situ katanya. Terus ya udah berdua berenang. Udah luka gitu, akhirnya berenang sampai ke pantai dan alhamdulillah selamat sampai sekarang. Gue nggak bisa berenang loh, anjir. Sama, gue tuh kalau ke pantai mikir itu, aduh kalau gue hanyut, iya, mati. Tapi kayaknya kan basicnya emang harusnya kalau di laut lu pasti ngambang nggak sih?
Nggak tahu. Sekarang gini, lu kan pingsan dulu nih, lu bangun udah di laut. Iya sih. Berarti kan dari awal lu ngambang. Berarti ngambang, iya. Kemungkinan iya. Tapi mungkin nggak jauh juga kali ya, Mas, dari pantainya. Dia tuh pas bangun itu langsung nyari ini batang-batang pohon gitu baru. Langsung kayak di film-film gitu Nyet, kayak di film-film katanya. Wah. Ngeri banget anjir. Gak kebayang gua, sumpah gak kebayang gua. Itu experience yang gak bakal terlupakan sih. Pasti iya. itu. Gila. Itu udah selamat doang mah udah selamat tuh udah. Selamat udah bersyukur banget sih lah. Iya makanya. Berubah gak kelakuannya? Sama aja. Tahu ya. Kayaknya sama aja. Tapi nggak tahu maksud gue pasti dalam hati itu bersyukurnya parah. Pasti adalah perubahan pasti jadi manusia lebih baik pastilah. Iya harusnya, maksud gue lu udah dikasih kesempatan kedua itu. Iya tuh near death experience beneran itu. Iya near death experience beneran. Anjir kacau. Dah kita kan ngomongin liburan nih, jangan ngomong tsunami dong. Itu liburan juga. Ya itu liburan. Liburan orang. Jadi aduh, gue mah kalau cerita liburan udah banyak sih. Lu ingat yang gue ditinggal bus gak? Itu zaman kuliah aja. Zaman kuliah pas kita lagi. Ya, tapi kan itu posisinya gue nggak ikut pulang ya. Lu pas pulang kan? Iya, gue dulu diceritain. Pasnya ditinggal bis, anjing kok. Gimana? Tanya. Tuh goblok banget. Udah kata gitu jauh tuh gimana? Gue ceritain. Lanjut. Jadi kan lu pas kita pisah lu kan ini buat yang denger kalau ada yang denger. Itu ceritanya kita lagi karya wisata lah ya, hitungannya ya pas karwis. Pas kampus ya, buat karya wisata sih sebenarnya lebih kayak ya udahlah anggap aja itu karya wisata lah ya. Ya udah terus. Ya ke Jogja. Ya kan? Ke Jogja. Udah pokoknya udah kelar pas pulang ada misah tuh, ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta. Ada yang lu kan tinggal lebih lama. Gue extend. Ya, lu extend. Soalnya ini kan tuh pas berangkat itu yang banjir itu kan. Iya, pas banjir yang kita 2 hari di jalan anjing. 36 jam. 36 jam. Jadi backstory-nya pas berangkat kita 36 jam di bis. Karena macet banget, ada banjir di Pantura, ya kan. Akhirnya gara-gara itu beberapa ada yang, aduh enggak deh, gue nggak mau naik bis lagi deh, pulang naik kereta, naik pesawat. Ada juga yang extend kayak lu kan. Gue extend. Nah, ada juga yang naik bis lagi kayak gue. Terima nasib. Dan beberapa orang, iya terima nasib aja gitu. Tapi ya, alhamdulillahnya pas naik bis nggak ada macet pulang. Kosong, enggak kosong maksudnya ya kayak biasa lah. Terus. Udah kan pulang tuh tengah malam jam 2 pagi, inget gue jam 2 pagi berhenti si bensin, istirahat, pipis dan lain sebagainya, kamar mandi kan. Akhirnya pertama gue turun tuh, karena kan supirnya turun, akhirnya ngobrol-ngobrol sama supirnya sama anak-anak, ngerokok, ngopi-ngopi kan. Masuk. Terus tanya, ayo yang mau kamar mandi lagi. Gue mikir, gue kamar mandi gak ya? Gue tuh tanggung gitu loh Tut. Iya, yang pipis nanggung. Iya, takutnya kalau ditahan malah kebelet. Ya udah, gue bilang nih ke si Adam Rizali ini, si bangsat satu nih. Gue bilang, Dam, gue turun dulu ya kamar mandi, jangan tinggalin. Nanti kalau ditanya siapa yang belum balik, gue. Karena itu udah terakhir, makanya gue wanti-wanti nih, gue takutnya tinggalin. Gue udah feeling. Terus untung gue bawa HP, dompet enggak. Anjir, wah gila sih itu gila. Dompet tuh di tas. Jadi tapi gue kan pakai hoodie, gue bawa HP nih. HP masih BlackBerry, inget gue. Iya, zamannya BB, bener jauh deh. Gue turun pipis kan, pas gue mau kamar mandi tuh gue papasan sama si, aduh gue lupa namanya, mantannya Evan siapa? Mantannya Evan. Aji gue lupa Evan siapa sih mantannya? Ada. Ya ada satu lah cewek, gue lupa, astaga gue lupa loh. Aduh gue lupa loh namanya. Emang Evan pernah pacaran sama angkatan gitu? Ada 2 kali. Udah gak penting lah, gak relevan. Pokoknya gue papasan tapi gue nggak tahu tuh dia lihat gue apa enggak, karena langsung nyelonong aja cabut. Pas turun kan, waktu pas lu mau ke WC kan? Iya, enggak bukan. Jadi WC kan ada cewek cowok.
Gua mau masuk, dia keluar. Oh iya. Oke. Gua ngeliat dia, tapi gua nggak tahu dia ngeliat gua apa enggak. Gua masuk, gua pipis. Udah, buru-buru gua lari, gua keluar. Di luar anjing ini lebay banget sih, tapi ini terjadi. Bisa jalan pelan gitu kan, baru opening, jalan pelan. Gue bilang, woi tungguin, woi. Gue teriak-teriak sumpah di pom bensin tuh, woi tungguin. Gue gini-gini kan, gue lari nggak kekejar kan, makin lama makin cepet. Woi tungguin, gue teriak-teriak gitu kan. Terus ada orang yang denger, dia juga gini-gini juga, tapi nggak kelihatan kayaknya. Iya, namanya bis kan nggak bisa ngeliat ke belakang kan, nggak jelas kan. Wah, gue langsung anjing mati gue bilang. Udah mau nangis tuh gue, anjing ini di mana? Tengah malam anjing, jam 2 pagi gue bilang. Wah, akhirnya kan gue cek, anjing gak ada dompet lagi, maksud gue. Ya berarti kan gue nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak ada duit. Pas gue cek, wah ada HP. Gue langsung chat siapa aja, gue bilang, cek ping, tapi nggak centang. Panik gue. Yang lain gue chat ping gitu kan. Oi, gue tinggalan nih gitu. Gue chat satu. Terus ada yang datengin gue, Mas ketinggalan ya bisnya? Ya nih Mas, gimana ya? Saya juga nggak tahu nih. Malam-malam gini. Terus gue nggak ada pulsa nih. Gue cuma ada paket BBM doang. BB ya. Iya. Gue nggak ada pulsa sama sekali. Gue bilang, Mas ini ada telepon gak ya? Coba tuh warung di seberang ada warung sama apa gitu, gue lupa. Gue ke seberang tuh. Gue tanya apa namanya, telepon ada apa enggak atau gimana, atau gue mau beli pulsa lah. Gue nggak bisa beli pulsa juga ya. Lu nggak bisa pulsa. Terus gue bilang mau minjem telepon. Kalau nggak salah nggak ada atau gimana. Akhirnya gue chat ping terus nih. Akhirnya ada satu yang ngechat gue lupa cek atau siapa gitu. Selalu di mana nih gituin kan? Ini gue masih di pom bensin tadi cuy, sumpah balik dong gue gituin kan, gue chat ping, rada legaan dikit, terus ada yang nelfon, Obi nelfon, anjing kesel banget gue bilang, selalu di mana? Lu sambil bercanda gitu tapi anjing tuh orang. Bercandanya, nyet gue di mana? Di pom bensin tadi, balik dong. Ya kita udah jauh nih. Susah muter balik, anjing bercandain lah. Anjing gue lagi kesel banget tuh. Nyet, anjing seriusan bangsat. Terus dia ketawa-tawa gitu, dimatiin kan. Terus cek bilang, enggak ini kita lagi muter balik gitu kan. Akhirnya muter balik. Untung muter balik. Lemes banget kaki gua, sumpah lemes banget anjing. Pengen nangis, tapi udah tua gitu kan, kayak anjing masa gua nangis sih, tinggal bus gua bilang. Nangis lu. Iya kan ya. Anjing lemes banget. Akhirnya balik, gua masuk kan. Si Obi masih bercandain. Kok bisa ketinggalan sih, Sa? Terus yang gua kesel tuh, siapa penanggung jawabnya tahu kan lo? Si Pak Eko. Ya Pak Eko juga si Kaplet harusnya tuh tanggung jawab anjir. Dia gak ngabsen berarti. Gak ngabsen. Dia ngantuk kan. Ya, iya sih jam 2 pagi. Aku akhirnya gue masuk kan, diketawain semua orang, anjing jahat bangsat lu cobain ketinggalan ya, gue bilang anjing entah berantak, gue nggak tahu itu di mana. Gue bilang ke Adam, anjing lu kan gue udah ingetin, lupa sorry bilang, tai bilang. Anjing lemes gue sumpah anjir, itu tolol sih, itu gue sampai sekarang masih inget gue. Itu gue masih inget sekarang. Bajingan itu. Itu suram. Apa lo ada cerita nggak? Gue ada banyak nih, tapi lu dulu lah, ganti-gantian lah. Nafas lu gue. Anjir. Itu gue nyesel sih nggak ada di bis itu. Lu nyesel lo nggak ada lo. Anjing itu pengalaman gue. Duduk sebelah Adam kan? Apa gimana? Enggak, kalau nggak salah tuh kan karena kosong, itu duduk sendiri dong. Iya, ngapain lu sebelahan orang kosong? Iya. Ya kan sendiri. Adam tuh kalau nggak salah tuh di tempat duduk samping sana gitu. Terus dari yang gue lihat nih, anak-anaknya kayaknya yang paling bertanggung jawab kayak dia, kayaknya. Daripada gue kasih daripada ke yang lain kan. Yang lain tuh udah pada lagi tidur, lagi gimana. Dia lagi bangun nih soalnya. Anjir. Si anjing gak inget loh dia. Mereka tuh beneran jalan loh, mereka jalan. Itu kalau gua nggak ngechat,
Gue nggak tahu tuh mereka gue nggak tahu tuh mereka nyadarnya gimana. Gara-gara gue ngechat kah atau emang dia baru sadar tengah jalan, si Pasya mana gitu. Gue nggak tahu, gue nggak nanya. Gue balik nyampe gue ngomel-ngomel, akhirnya gue tidur aja udah. Anjing itu nggak terlupakan tuh, tai gitu. Pak Eko cuma tawa-tawa doang lagi, kampret. Jawab lu dia. Anjing. Aduh. Anjir. Kalau gue tuh lampu gue jatuh. Apa ya? Apa? Kalau gue paling ada ini ya, nggak lucu sih, tapi kayak apa ya, serem juga, dibilang serem juga nggak terlalu, tapi kayak apa? Annoying sih, lebih ke annoying sih, soalnya ya udah. Jadi gini pas yang penting kan mengesankan kan? Ya mengesankan, wah nih ya, ini jelas. Tapi ini gara kegoblokan juga. Jadi gini ya, itu pas gua SMA kelas 3, jadi kita kan perpisahan tuh. Perpisahan ke Purwokerto, aneh banget kan, ke Purwokerto ngapain anjing gitu. Lo perpisahan SMA? Gue kayak perpisahan, SMA gue kayaknya nggak ada perpisahan ke jalan-jalan. Ya gue nggak ada. SMP gue ada, SMP ke Bali gue. Enak banget. Gue tuh SMP ke Bali, SMA nggak ada. Gue tuh ini apa? Habis UN gitu kan, habis UN terus sambil nunggu pengumuman kita jalan-jalan ke Purwokerto. Terus udahlah kita di daerah Baturaden, daerah Baturaden. Iya, Purwokerto bukannya mistis banget ya masih. Nah itu dia. Itu kampung mbak gua soalnya, dia sering banyak nyeritain hantu-hantu di sana. Nah iya, biasalah khas Jawa Tengah tuh. Iya, perdukunannya masih banyak ya. Ya Jawa Tengah Jawa Timur tuh masih kuat banget gitu. Terus. Nah terus sudah nih, kita nyampe lah di hotel tuh siang rada sore. Pas datang tuh hotelnya anjir, apa ya? Lu tau kayak hotel esek-esek tapi yang gede gitu nggak sih? Jadi hotelnya emang gede gitu, tapi bener-bener nggak kerawat, jadi kayak cuma orang buat. Itu sama hotel kayak gua pas SMA Karwis ke Bali, kayak gitu juga tuh. Gitu kan, yang ala-ala nanti pokoknya. Wah, iya. Jauh lah ya. Kita pas ke Jogja itu hotelnya kayak gimana? Oh hotel bagus, kita kan pop hotel lumayan lah. Lumayan lah. Minum mah aduh hancur dah udah. Sama gue juga pas yang ke Bali tuh kayak motel gitu lah itu. Iya benar-benar. Udah apa namanya, udah lembab, terus tamannya nggak keurus. Iya. Rumputnya panjang-panjang, kamarnya juga apek, nggak enak banget lah gitu. Yang gue kesel tuh masalahnya, kalau gue sekolah bagus gitu, SMA sekolah bagus, terus bayar kayak gitu juga nggak murah kan. Lumayan lah. Gue juga pas itu yang ke Bali aja gue bayar 1 juta lebih tuh. Iya, tapi cuma dapetnya gitu doang. Gue juga sejutaan terus dapet hotelnya yang anjing, wah parah banget lah gitu. Nah terus udah tuh kesan pertama udah nggak enak hotelnya kan, mana Purwokerto itu kan dingin banget kan, terus juga bayangin lu dingin tapi kamar lu lembab apek gitu kan, aneh banget rasanya. Terus nggak enak lah pokoknya. Nah terus mulai aneh itu pas maghrib. Jadi pas maghrib kita sholat kan, sekolah Islam gitu, sholat jamaah. Terus pas mau makan malam, temen gue ada yang aneh nih tingkahnya. Anjing kesurupan nih kayaknya. Terus dia tiba-tiba kelakuannya kayak bocil ya, kayak anak kecil gitu. Anak kecil gimana? Ngajakin main ini blablabla, terus ngomongnya kayak anak kecil. Terus kalau misalkan nggak diituin ngambek, nggak mau bla 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 gitu loh pokoknya. Ini kan aneh kan, pertama gue dikirain bercanda, guru-guru juga ngira bercanda, nih anak bercanda kali gitu kan. Terus kok nih bercanda lama banget, sampai lama lah tuh, sampai isya, kalau masa dari maghrib sampai isya. Udah nggak lucu bercandanya ya? Nggak lucu bercanda, ini beneran nggak nih, sampai aneh lah, bener aneh, sampai teriak-teriak gitu, ini kayak bocil disuruh diem tapi nggak mau. Nah terus udahlah, akhirnya guru gue satu, udah nih kayaknya beneran nih nggak bagus gitu, maksudnya yaudah telepon aja keluarganya. Telepon keluarganya, kebetulan dia itu kampungnya di Bumiayu, kalau nggak salah Bumiayu itu masih deket sama Purwokerto itu, masih nempel Purwokerto gitu. Akhirnya ya udah ditelepon, keluar ini si ini gini kelakuannya bla 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 bla. Ini Pak D-nya di situ. Oh ya udah ntar sorry nelfon bapaknya, terus bapaknya bilang oh ya udah ntar Pak D-nya aja jemput, kebetulan deket kok dari situ. Akhirnya ya udah, akhirnya malamnya itu sekitar jam 9-an atau jam 10-an tuh
akhirnya dijemput lah tuh anak, nggak tahu lah, nggak jelas, akhirnya udah dipulangin lah gitu udah. Nah terus udah tahu gitu kan, udah tahu udah ada yang nggak enaknya gitu pas lu datang pertama kali. Ini anak-anak pada bego. Ngapain? So jurit malam bukan? Nggak. Di tempat kayak gitu, lu tamu abis ada kejadian, lu malah pada ini. Aduh nih, tapi sekolah gue, ya nggak usah sebut lah sekolahnya ya. Iya. Anggap aja ini cerita bohong gitu. Iya. Sekolah gue ini, teman-teman gue ini, sebagian sih nggak semuanya, pada mabok malahan. Pada mabok sama apa ya, waktu jamur juga kalau nggak salah. Ya, terus lagi rame-rame jamur. Nah terus ya kan gue yang ngerasain, gue kan nggak ikutan gitu. Terus pasti anjing nih orang pada nih goblok nih di rumah orang lu ngapain kayak gitu tuh. Terus dan itu malam udah jam 11-an gitu, mereka pada biasalah orang habis gitu kan rame teriak-teriak pada yang takut ini nggak jelas lah gitu. Iya. Wah, gara efek mushroom lah sama mabok. Efek mushroom sama mabok kan, wah gila rusuh banget lah. Sampai akhirnya yang gue denger tuh mereka teriak pas lagi di luar. Katanya jadi ya pas di luar itu dia katanya ngelihat ke BTS, ke tower apa sih, tower sinyal itu. Katanya ada itu Tante Kunti di situ, terbang gitu, rame gitu kan. Ya, saya bisa aja halusinasi doang gara-gara. Itu kan juga gue mikir anjing ini pasti paling orang halu nih anjing. Iya. Habis pada gitu kan. Nah, itu pada keluar semua, gue keluar, terus yang lain juga keluar. Gue ngeliatin mana anjir orang tuh, tapi yang pada mabok tuh ngeliatinnya pada wah gitu lah. Gue mikir anjing nih halu deh orang gitu. Tapi lu lihat ya enggak? Enggak ada apa-apa. Gue liat nggak ada apa-apa gitu tuh. Ya halu itu berarti dong. Gue udah anjing nih, wah udah nggak seru banget ini, rusuh gitu. Gue tipe yang malas ya main gitu-gituan ya, maksudnya itu nggak usah macam-macam lah tempat orang gitu. Udahlah malas, gue balik ke kamar. Kebetulan di kamar gue tuh berkamar tuh berempat loh. Nah ini yang pada sadar semua nih, pada sober semua. Iya. Udah sober semua, kita udah mau tiduran, dah sambil ya biasa ngobrol-ngobrol gitu. Dulu pada lari, teriak-teriak gitu. Ya pada mabok-mabok ini rusuh. Iya. Wah, itu masuk kamar gua. Itu kok guru pada nggak bangun? Harusnya bangun dong. Ruangannya beda, Sa. Masalahnya tuh hotel jadi gede banget, ada kayak 1, 2, 3, 4, ada 4 sisi gitu. Jadi yang cewek sendiri satu sisi sama guru-guru, ada guru cewek, guru cowok. Nah ini yang bocah-bocah cowok-cowok ini ditiga-tigain. Mana yang kamar gue di pojokan banget kan, jadi itu banget lah, bebas banget lah istilahnya. Kalau gue dulu soalnya ini, jadi kan cuma bedain cewek cowok doang. Yang cowok sama guru cowok juga, maksudnya kamarnya beda tapi kalau berisik tuh guru cowoknya pada keluar ngomel nih. Ini enggak, ini bener-bener gue nggak ngerti tuh guru pada gimana. Dan gitu pokoknya, jadi ada gue tuh di gedung gitu, terus yang guru-gurunya tuh pada di cottage-nya gitu loh. Yang enak. Iya, yang bagus. Terus yang padahal yang bayar siswanya. Bahasa gue. Nah, kita di depan, gitu. Jadi kan kita di belakang lah, rada jauh gitu. Pada teriak-teriak, wah, masuk kamar gue. Tuh, buka tuh. Anjing, gue udah mati, anjing nih rusuh banget nih. Akhirnya gue buka, udah pada takut nih, ada ini, pada gue kira pada halu, nggak halu nih orang. Tidur, gue suruh tidur gitu kan, udah tidur dulu. Akhirnya gue ada di kasur. Nah tiba-tiba nyet, pas udah tidur gini, udah mulai tenang. Terus sekitar jam 1-an, mungkin jam 1, jam 2-an lah. Oh udah pada tidur tuh, nggak ada yang berisik berarti? Udah pada tenang lah, udah pada capek, udah basiannya. Tiba-tiba gue masih bangun, teman gue masih bangun juga, yang sober tuh masih bangun. Gue denger ini nyinden, itu ada orang sinden sama main gamelan. Aduh. Gue dulu lagi tidur kan, tiba-tiba teng tung, ya biasa kayak main gamelan gitu, teng, terus ada suara jelas sinden. Jelas banget tuh, bener-bener gue sober, gue ngapa-ngapain. Tiba-tiba gue nanya ke teman gue, dia ya orang Jawa juga lah gitu, orang Jawa juga. Gue nanya, lu denger nggak
Ya gue denger. Terus aja tuh apa aja jam 1 pagi mau setengah 2 lah tuh benar-benar. Wah udah capek, terus itu ada suara sindian gitu terus. Banget suara gituan anjing. Banget kan, jadi yang tadi udah ngantuk tidur langsung anjing nih. Ini apa gitu, terus yang temen gue yang tadi abis minum itu juga bangun. Gue juga denger kata dia gitu, gue juga nih apaan tuh gitu. Terus ya udah gue tahu lah udah apaan anjing. Tapi tuh bener-bener jelas banget sampai gue tuh nggak tidur sampai jam 3-an setengah 4-an tuh udah mau deket subuh baru itu nggak berhenti. Berarti 2 jam tuh, 2 jam nggak berhenti. Tuh bener-bener gue udah anjir nih apaan. Dulu kan juga bukan zamannya gadget lu bisa nyimpen lagu banyak gitu terus lu pakai headset lu bodo amat itu, enggak. Dulu gue nggak ada headset, nggak ada apa, ya udah mau nggak mau dengerin aja gituan. Paling cuma tutupin pakai. Emang nggak ada TV? Nggak ada. Sama gue juga nggak ada TV lah. Abal banget. AC-nya juga. Iya. Ya, lu masih mending ada AC. Tempat gue yang itu. Oh iya. Nggak pakai AC, kamar mandinya. Wah, kamar mandi seadanya. Nah, sama udah. Sama ini seadanya. Iya. Tapi di situ gue pertama kali ngeliat guru gue pakai anduk doang. Goblok. Orang malah lari ya, berisik. Terus orang, "Weh, berisik, diem." Bukan, dia cuma pakai anduk doang. Ngakak gue anjing. Anjing kocak banget gue bilang anjir. Nah, terus udah ada itu gue kelarin dulu. Nah, udah tuh akhirnya udah tuh bisa jadi omongan dong besok pagi. Jadi omongan besok pagi kan anjing itu tuh beneran kan pada sadar kan. Iya, pada denger semua. Gue pastiin lu denger beneran kan. Iya, denger. Dan itu ya udah, terus ya udah pas gue bangun subuh kan. Kalau Islam kan tidur cuma sejam gitu, bangun subuh. Terus ya udah sholat. Bisa dibahas tuh itu yang di BTS beneran apa enggak? Kita lihat ternyata ya nggak ada apa-apa, nggak bener-bener nggak ada apa-apa. Ya lu kalau lihat pagi-pagi ya nggak ada apa-apa dong. Nggak ada, emang nggak ada apa-apa. Kirain kan mungkin mereka halu pada apa ada kain atau apa gitu, tuh emang halu aja. Tapi yang kayaknya halu sih, soalnya lu nggak lihat kan? Gue nggak lihat, katanya udah terbang anjing, goblok banget. Nah, tapi yang malesnya itu lah, gue jadi kena dampaknya aja yang pas mau tidur tuh nyinden tuh. Lu tahu nggak sih kayak lu denger gitu suaranya jauh enggak, tapi deket juga enggak gitu. Jadi lu denger aja gitu kayak itu tuh ada suara tapi nggak tahu di mana deketnya, ya nggak tahu berasa jauh apa deketnya. Iya, nggak tahu di mana juga kan, dari mana asal suaranya. Dan gue mikir masa kalau misalkan dia apa kayak lagi wayangan gitu nggak full sinden, pasti dia ada ceritanya, ada macam-macam lah, nggak full nyinden siapa full sih itu. Emang nyinden full jam 2 pagi itu siapa? Nggak tahu dah. Ya nggak tahu lah, mungkin emang ada tradisi apa ya, nggak tahu. Tapi anjing tuh males banget sih, banget, sumpah males banget. Aduh, kalau gue liburan nggak ada gue cerita. Ya ada yang pas itu yang gue dulu ceritain di episode horor ya. Yang kereta itu. Yang kereta itu mah ada. Tapi sisanya itu sisanya sih gue nggak ada yang horor sih kalau untuk liburan. Tapi gue liburan gue lucu-lucu, paling kalau nggak lucu ekstrim. Gue pernah hampir mati gue pernah. Oh iya. Aduh, gue lupa nama daerahnya mana. Aduh, ada gunung terus dingin banget gitu. Dieng bukan? Dia Dieng. Dieng. Di Dieng kan. Jadi itu gue ada satu udah booking nih hotel tinggi banget, di atas banget. Jadi bagus view-nya ke bawah, ya kan. Terus di sana tuh di Dieng kalau nggak salah tuh nggak ada hotel yang benar-benar proper. Nggak ada yang proper buat keluarga gitu. Kebanyakan ya buat kalau lu mau backpackeran sama teman-teman atau gimana. Kalau gua guest-housean palingan. Iya, guest-house gitu. Kebanyakan tuh ya udah gua sebelum ke sana tuh sebelum ke Diengnya kan jauh ya. Jadi gua nginep di beberapa hotel dulu sebelum nyampe sana. Masih oke, tapi udah sampai Dieng tuh udah kurang. Nah, akhirnya dari
Jadi itu gue gue lupa namanya. Ada satu bukan hotel sih ya, kayak rumah disewain lah, kayak rumah sewain gitu. Iya. Tapi emang tempatnya tuh bagus banget, di atas banget. Terus lu pemandangannya ke bawah tuh gunung-gunung semua. Nyewa. Tapi akses ke sananya macet, jalan biasa, macet banget. Akhirnya pakai Google Map, bokap gua, sama om-om gua juga. Nah ngikutin gitu pertama masuk perumahan, terus masuk jalanan nggak jelas di mana, tinggi gitu, yang nanjak gitu, terus kecil, jadi cuma satu mobil doang gitu loh. Kalau ada mobil dari arah sana tuh udah nggak mau, bingung loh. Siapa yang mau ngalah bingung. Yang satu dari atas masa mau mundur ke belakang gimana, yang satu lagi mau mundur tapi belakangnya jurang gimana kan. Akhirnya ada tuh makin naik, kok makin lama makin curam, makin lama nggak ada aspal ya, batu doang. Ada satu tanjakan tikung tajam gitu tuh, begini. Belok gitu. Sambil nanjak gitu. Belok sambil nanjak gitu. Terus batu doang isinya, batu kerikil-kerikil gitu, nggak ada aspal. Gue bingung, gue kan jalan pelan, mobil bokap gue di depan, om gue pada belakang pada jauh. Terus gue bilang, "Nih yakin ya jalannya ke atas sini?" Gue bilang, "Ini kayaknya nggak mungkin deh," gue bilang. Kayak gini. Google Map-nya ngomong kayak gitu, iya. Terus kata bokap gue, cobain dulu aja lah, maksudnya nanggung udah di atas sini nih gitu. Terus mau mundur gimana? Cobain tuh akhirnya. Bokap gue udah juga gak enak. Ini tinggi banget tuh, bener-bener tinggi banget, segini nih mungkin. Lu naik mobilio lu berarti? Iya. Matic. Bayangin ya lu, pakai Matic. Kalau pakai manual kan masih bisa lah tenaga di satu gitu atau gimana. Matic. Akhirnya cobain tuh, digas rada kencang dikit, belok. Gak nyampe, gak kuat mobilnya. Batu kan soalnya, gak ada gigitannya. Mundur. Belakangnya jurang. Wah, bokap gue panik gitu langsung. Gue juga dalam mobil panik semuanya, sumpah. Ini gimana? Udah, jangan berisik gitu kan. Chaos deh pokoknya. Ya, tadi Discord gue DC lagi seru-serunya, anjing. Gue ketawa kok hilang. Ya makanya gue bilang, ini kok bunyi renong mulu gue bilang. Jadi pokoknya intinya panik kan, semuanya pada panik, ngomel-ngomel. Biasa, serba salah, nanjak nggak kuat, mau mundur takutnya makin gresek, ya kan. Makin mundur ke bawah, soalnya belakang jurang. Jadi kalau mau mundur harus mundur gini. Belok, benar. Soalnya kan belok. Jadi itu gue bener-bener lagi dibelokan tuh, nggak kuat nanjaknya. Gak kuat, jadi wah bokap gue bilang, udah nyokap gue bilang nggak masalah, udah mundur. Gimana mau mundur, belakang jurang, udah rusuh banget gitu kan. Gue bingung kan, ini gimana? Wah mati kita di sini nih satu keluarga, gimana? Saya belakang jurang, belakang. Iyalah. Terus akhirnya direm sama bokap gue. Rem tangan. Krek. Ya kan, rem tangan sambil direm kaki juga. Soalnya pelan-pelan gresek gitu. Lemes, iya. Terus gue bilang gini, udah semuanya turun semuanya. Iya, betul. Iya, turun akhirnya. Terus mau kakak gue, ya gimana dong? Ya turun dulu udah gitu kan. Gimana? Ya udah akhirnya turun semua. Bokap gue dari mobil. Bokap gue panik di mobil, dalam sendiri. Turun semua, om gue baru nyampe di belakang, tanya, kenapa gitu kan? Ini nggak bisa naik, nggak bisa nanjak gitu. Terus mobilnya nggak kuat, ya kan? Mau mundur juga susah, mundur gimana gitu kan? Akhirnya didorong. Akhirnya tuh kan gue udah sama nyokap gue sama adik gue turun. Pas gue diri dong tuh, itu beneran landai banget. Beneran. Itu banget, emang parah. Nanjak itu parah banget. Akhirnya mikir kan. Terus bokap gue tuh bawel banget, buka jendela, ini cepetan buru nih gimana? Soalnya di mobil takut lah. Panik lah. Panik, tapi maksudnya dia juga gak ngebantu kalau ngomel-ngomel doang gitu kan. Bikin panik makan. Iya, makin panik. Akhirnya kata om gue, ya udah dorong. Jadi dibikin mobil maju dulu ke atas. Baru pelan-pelan langsung muter, tapi biar ngejauh dari jurangnya gitu. Soalnya tuh belokan tuh nggak ada penghalangnya.
Bener-bener ya udah ke bawah aja gitu. Ya udah akhirnya dorong sampai rada atas, udah baru mundur, akhirnya akhirnya muter balik. Akhirnya dimuter balikin dulu, jadi udah arah turun karena nggak mungkin naik. Ya udah akhirnya kelar. Tapi pas habis itu ada mobil datang gitu kan, kata om gue sama yang lain, hati-hati mas, curam banget itu. Saya udah biasa, tenang aja. Pakai mobil sedan gitu, Honda Civic lama, manual. Digas dari bawah, naik anjing, wah bangsat, naik tuh anjing. Terus anjing, tapi itu tuh ngeri nyet, asli. Mobil tuh mundur pelan-pelan soalnya, itu yang bikin, aduh ini gimana? Gue kepikirannya sepaling parah akhirnya kalau emang nggak bisa dia apain, mundur terus. Mau ngomong-ngomong bokap gue turun, mobil jatuh ke bawah. Itu udah pasrah. Itu pasrah. Tapi ya akhirnya didorong sampai atas. Anjing tuh dorong, aduh. Berapa orang tuh? 10 orang ada kali. Soalnya tanjakan tinggi banget, berarti kan effortnya lebih berat kan. Dorong ke atas ya. Gila, akhirnya maju muter balik turun. Anjing. Nggak jadi ke hotel itu. Oh iya, ke penginapan itu. Gimana mau naik gimana? Terus mau lewat jalan yang satu lagi ditutup katanya. Jadi ditutup buka gitu. Akhirnya kita nyewa jadi kan udah rame tuh tempat tempat penginapan lain. Akhirnya ada satu penginapan yang gak jelas. Ya pokoknya abis itu bokap gue ide lah naik motor cross jatuh ke Seleo. Akhirnya nyari hotel atau nyari tempat nginep yang gak ada tangganya karena nggak bisa naik. Iya, nggak bisa naik. Seleo sakit banget. Ada satu-satunya tempat di atas, jadi lu masuk harus naik tangga. Lu lagi apes-apesnya tuh liburan, terus naik tangga. Nggak jadi, nggak ada lagi yang lain. Akhirnya ada satu ngeliat itu rumah kosong. Dia penginapan bukan penginapan kok, tapi gitu belum kelar gitu kan. Gede soalnya. Itu kalau udah jadi mungkin jadi salah satu penginapan yang paling gede di sana. Paling gede. Tapi belum dibuka, belum jadi. Pas masuk dong, industrial gitu, belum dicat. belum dicat, belum ada air panas. Kan itu kan dingin banget tempatnya kan. Dingin banget itu. Pas itu tuh gua sampai pas subuh aja tuh sentuh di bawah 10, 7, 6, 5 derajat. Iya, segituan biasanya. Dingin banget. Akhirnya udah nginep di sana. Mau nggak mau nginep di sana. Akhirnya nginep di sana. Nggak ada lagi. Industrialis aja. Industrial tuh anjay, belum dicat. Gak ada apa-apa. Aduh. Masih bener-bener. Jadi bawah tuh lagi dibangun tapi udah bisa ditempatin. Ada kamarnya, ada kasurnya. Tapi atas tuh bener-bener masih kosong. Tapi juga di bawah belum dicat, jadi bener-bener masih gitulah. Ya cuma buat tidur aja. Anjing itu penginap liburan paling berkesan sih. Kalau gua hampir mati, kerjaan bokap gua sampai pulang ngomel doang. Udah hampir mati terus ke Seleo naik motor cross. Aduh, kocak banget tuh anjing. Tapi untung pulang nginep soalnya nginep paling pertama sama paling terakhir tuh enak banget hotelnya. Hotel bintang 3 gitu, tapi rapi banget. Rapi banget. Wah, enak deh. Gue gak kepikir hotel pertama gue mikirnya hotel yang kedua dan seterusnya bakal enak nih. Ternyata sampah. Sampah anjir. Harusnya tuh kalau emang mau tuh naik ini travel, bukan maksudnya sengaja nyewa mobil yang emang orangnya udah biasa ngantri ke tempat tinggi kayak gitu. Susah soalnya. Iya. Ada lagi nggak lo? Apa? Gak ada lagi nih. Gue paling gitu sih horor tuh. Gue pas SMA tuh 2 tahun berturut-turut ya dapet hotel horor mulu. Yang pas kelas 2-nya tuh gue ingat banget. Ini padahal kita nggak ngapa-ngapain nih, nggak yang aneh-aneh, cuma kumpul-kumpul doang, ngopi sambil main kartu gitu doang kan. Tiba-tiba malam-malam ada ini, pada ngeliat guru gue tuh lewat di depan bolak-balik. Tapi bukan. Padahal bukan.
pakai kerudung gitu, pakai kerudung putih gitu. Mukanya katanya muka guru gua banget. Gua balik terus diem gitu. Dipanggil nggak nyaut, anjing kan koplak. Tapi siapa tahu yang lagi tidur berjalan gimana sebutannya? Aja. Masalah ini, jadi kan kayak tadi ini, kalau ini beda rumah gitu, jadi satu rumah cowok, satu rumah cewek. Ini cowok sama guru-guru cowok gitu, cewek di sana beda rumah. Ini guru gue cewek. Tapi dia kesana. Bolak-balik tempat cowok gitu, depan pintu. Terus diem di bawah pohon, diem gitu. Tapi itu bukan guru lu dong berarti. Itu pas ditanya pagi-paginya, Bu, tadi semalam di sini. Enggak, saya tidur. Enak tidurnya. Udah tawa apaan lah. Anjir lah. Gue nggak ada. Gue di podcast ini udah pernah cerita yang gue kepala bocor belum sih? Yang mana ya? Kayak belum deh. Kok kayaknya udah belum ya? Belum pernah ya gue cerita itu ya? Coba dikit-dikit yang lu kemana? Yang ke Bali SMA. Oh, yang naik kereta. Iya, nyambungnya sama cerita horor, tapi udah. Abis itu kan abis yang itu kan gue bocor. Iya bocor ya, benar. Udah pernah. Ada banyak sih gue sebenarnya. Tapi gue lupa inget kalau cerita jalan-jalan. Tapi cerita jalan-jalan tuh menarik banget. Menarik. Gue ada apaan lagi? Masalah ada deh. Oh, ini. Apa? ESQ. Sekolah tapi. Jadi gue ESQ di salah satu hotel gitu di sekolah. Jadi sekolahnya tuh ngadain ESQ. Ya udah ESQ kan. Nangis zaman SD lah itu ya. Bayangkan. Iya bayangkan. Ada pocong goyang-goyang gitu kan. Pas keluar kan disuruh disambut sama orang tua gitu kan. Orang tua suruh sujud, nangis maaf, gitu. Aduh. Pelukan gitu. Udah kelar tuh nangis. Nyokap bokap gua pulang. Ya itu ya sih 2 hari. Jadi lu nginep di hotel, ya kan? Kayak nginep tuh di hotel. Udah disediain kamar itu SMP itu. SMP nyampe di hotel. Terus dikocak nih. Temen gue buka TV, hidupin TV kan. Set. Ada bokep anjing. Iya goblok. Kaget kan. Ada bokep gitu kan. Ada bokep. Pada nonton semua akhirnya kan. Nonton. Kok ada bokep ya di sini ya? Gue masih SMP kelas 1 gitu kan. Nonton diem gitu kan. Terus ada malu gitu. Udah dimatiin TV-nya. Hidupin lagi. Nonton. Akhirnya temen gue ada satu yang keluar nanya ke kamar sebelah. Katanya pas mau keluar mau nanya, dia ngeliat guru ada guru gue di ujung udah masuk satu kamar. Kayak guru gue tahu tuh ada bokep. Diambilin kabelnya tuh kabel TV-nya. Terus akhirnya pas tuh cepetan matiin anjing. Terus pas gurunya masuk pada langsung ngomel gitu. Kalian pada nonton ini ya gitu. Anjing disalahin kita ya, maksud gua kan bukan salah kita ada bokap di situ ya kan sih? Enggak salah. Diomelin. Kalian ini ya gini. Pada sosok bego kan. Enggak Pak, kita belum nyalain TV gitu kan. Ngomel terus kan. Enggak Pak, emang ada apa? Kamu nonton porno ya gini. Enggak. Udah sini TV-nya diambil kabelnya. Kabelnya diambil kan, kalau ambil kabelnya kita nggak bisa nonton. Nggak bisa apa ya dia. Ambil kabelnya disita anjing. Kocak banget sih anjing. Aduh, ada aja. Ya kayak sekarang udah nggak ada ya. Gue nggak tahu masih ada nggak sih video bokep di hotel? Kayaknya udah nggak ada sih. Dulu tuh VOD kan, on demand dulu itu kan. On demand. Yang itu enggaknya. Terus ada satu channel. Biasanya tuh channel 0 apa-apa. Sih bokep random aja gitu yang di style dari hotel. Iya. Channel dewasa gitu dulu ada. Kalau di luar VOD. VOD. Iya. Iya, VOD. Kalau di luar VOD, video on demand, dan lu bayar per satu film. Iya, kalau di Indo enggak sih. Kalau gue dulu ini bokepnya free. Tapi gue yakin pada download tuh pasti download ilegal juga tuh. Kalau gue begini pernah dulu pas SMP apa ya, atau pas kapan gitu,
Itu kan dulu ya namanya bokep masih jarang banget kan. Gue nonton ini jadi apa? Dulu ada Fashion TV. Kalau di hotel, ya namanya juga bocah masih kriuk gitu. Tapi Fashion TV kalau lagi catwalk itu ada yang sampai telanjang sih emang. Yang populer sekarang gitu. Wah nyariin tapi nggak pernah dapet. Jadi coba dapet kabar. Gue pernah dapet kok dulu. Itu sebelum mungkin sekarang udah diiniin ya sama KPI mungkin ya. Kalau TV kabelnya udah disaring-saring lah gitu kan. Iya. Kalau dulu gue pernah kok dapat sampai yang ada yang kayak gitu tanya, tapi malam biasanya emang. Iya. Dan dulu kan kalau nggak Fashion TV, ITV. Iya, ITV. Iya, itu soalnya ini dulu kan pakai parabola doang kan. Kalau sekarang kan pakai provider TV kabel sekarang. Jadi kekontrol bisa yang ini dibuang, yang ini lanjutin. Gak seru jadinya. Iya. Orang mau belajar biologi kan. Mau mengindahkan ciptaan Tuhan. Habis nggak boleh gitu kan. Iya, lucunya tuh gara-gara abis aku nangis habis itu terbokep anjing kan goblok ya. Percuma ya. Percuma pocong goyang-goyang. Tapi habis itu besoknya gue SQ nggak sedalam hari pertama. Emang itu cuma kaget doang kita. Anjir, aduh sampai segininya. Momen doang. Tapi lu kalau dikasih sekali lagi, nggak bakal dapat momennya. Nggak dapat. Karena lu udah tahu gini-gini aja isinya mau ngapain sih? Bayangkan dosa kalian pada orang tua. Iya. Enggak yang paling bikin serem emang scared ini pocong goyang-goyang sih kacau. Pocong goyang-goyang. Yang sok-sok di zoom out merah gitu kan, udah kayak sok dalam tanah terus anjing sadis loh. Itu sebenarnya ya. Lu tayangin gitu ke anak SMP, menurut gue kurang gak sih? Nggak masuk tuh ada gore-nya, jadi tuh orang kesakitan. Iya, orang kesakitan, menakutkan gitu maksud gue. Cara ngasih lihat dosa untuk anak SMP harusnya nggak di level itu sih. Nggak gitu. Kalau anak kampus nggak apa-apa. Iya kampus. Gitu. Menurut gue itu terlalu buat psikologisnya tuh terlalu berat. Traumatis jadi. Iya, itu emang ngagetin sih, makanya pasti jelas satu. Lah kenapa nih kamera gua? Satu sekolah pasti hilang sih. Hilang. Ketakutan. Kamera gua hilang. Satu sekolah pasti gitu sih. Ini kenapa kamera gua ya? Pasti ngeri. Hei. Lu hilangin aja. Lu matiin backgroundnya. Iya, tapi jadinya gambarnya gitu. Di video udah lah ya, nggak apa-apa. Jadi ada aja nih hari. Ini gara-gara ngomongin. Ya Allah, kabar lu naik. Iya, anjir, kok tiba-tiba ya? Ayo lo. Abis ngomongin hantu nih. Abis ngomongin pocong goyang. Abis ngomongin pocong goyang kayak gini langsung loh. Coba background lagi. Nah, anjir abis ngomongin. Ini dari tadi Discord gua aneh dah. Tadi DC, sekarang tiba-tiba kameranya naik sendiri anjing. Banyak tapi ya kalau mau cerita bisa 2 jam ini, nggak bisa. Kita gue berhenti di sini deh ceritanya. Udah gue juga udah habis lah nih. Ada sih apa ya, gue mungkin yang tapi lupa ingat, harusnya gue catet sebelumnya inget loh gue. Kok jadi kayak gini? Kalau yang lucu-lucu gitu hampir nggak ada kan? Gua pernah biasa aja gitu. Ke hotelnya si Coke. Aha? Dia tuh punya hotel keluarganya. Dia punya hotel. Terus. Akhirnya ke sana kan. Di sana tuh apa namanya? Gua tuh pas berangkat udah nggak, ini aib sih ya udah lah ya. Gua tuh di sana dari awal berangkat udah lagi gak enak badan. Jadi itu masuk angin gitu, nggak tahu kenapa. Nggak fokusnya kurang. Masuk angin itu akhirnya udah gue ikutan jalan kan ke Kuningan, itu ke Cirebon. Terus gue keluar gas mulu, buang kan tuh tapi ya gitu. Terus lama-lama tapi bau.
Bilang, kata temen gua, anjing lu bau sendawa lu sama bau kentut sama bangsat gitu anjing. Masuk anginnya gitu. Oh, lu satu mobil doang gitu? Iya, satu mobil doang. Berenam kalau nggak salah. Satu kamar tuh 3-3. Berenam apa bertujuh gitu. Satu mobil doang. Akhirnya, anjing bau bangsat gitu kan mobil. Terus abis itu nggak ada yang mau tidur di sebelah gua anjing. Anjing aib anjing. Astaga. Anjing. Gua aduh, tapi gue sering banget kayak gitu loh, maksudnya kadang kalau nggak masuk angin, kalau nggak pakai lagi jalan perut nggak bener sakit perut, pernah lo gue kayak gitu anjing. Biasanya telat, biasanya nggak sarapan ya kalau gitu. Kalau gue berangkat malam. Oh, pantesan iya. Berangkat malam, nggak tahu tuh kenapa anjing. Banyak sih. Ada juga yang ini. Gue ke Karjau sama teman-teman gue. Oh itu Karjau mantep banget sih pas pertama kali kesana. Karjau, nih langsung cepetin di lucunya aja ya. Terakhir dah cerita terakhir gue. Jadi gue Karimun Jawa. Niatnya cuma 3 hari 2 malam. Ya akhirnya udah 2 malam gitu kita mau pulang. Pas mau pulang ngecek, lah kok kapalnya nggak ada. Iya kapal nggak ada biasanya. Terus akhirnya nanya, oh ternyata tuh per berapa hari. Jadi tuh kalau nggak salah, jadi tuh baru ada lagi sehari kemudian dan 2 hari kemudian gitu. Jadi mau nggak mau kita extend. Gue sih gak ada masalah kan. Ada satu temen gue kayaknya duitnya ngepas tuh gimana nggak ngerti. Aduh panik ya kan? Ini gimana kita gitu-gitu. Udah kira naik kapalnya si Masnya aja. Jadi ada kapal kecil gitu tawarin. Waduh ngeri amat. Kapal ikan, kapal yang biasa nganterin gitu. Kalau mau ke situ, gila kali 4 jam. Terus gue bilang, lu mau? Tiba-tiba kita di tengah laut diminta duit tambahan, kita nggak bisa bayar. Kalau nggak suruh turun gimana? Gue gituin aja anjing. Enggak lah, baik orangnya. Siapa yang tahu, gue bilang. Ya ada aja. Nggak bisa jamin gitu. Iya nggak bisa jamin. Udah nggak usah, udah kita stay aja. Gue bilang hotel juga murah. Kok nyantai kalau duit mah gampang lah. Hotel tuh, ya Allah tuh 50.000 semalam satu kamar. Patungan berapa orang juga cukup. Makan murah banget. Dulu kerja awal-awal tuh. Iya, gue nggak tahu sekarang ya. Kalau murah banget, makan tuh lu 10.000 kenyang kali. Aman lah duit, murah ya udah. Akhirnya udah, kayak murah. Jadi itu tambah lucunya lagi nih. Jadi kan itu geng cowok, teman-teman cowok gua ada geng cewek sama mantan guanya ini nih. Tadinya mau nyusul ke Karjau, kan? Asik. Ini kocak nih. Tiba-tiba ketinggalan kapal. Yang cewek ya? Yang cewek-cewek ini. Mantan gua ada nangis lah. Gimana? Nangis gitu. Telepon gua sama temennya kan. Ini nangis nih gitu kan. Gua bilang, terus gue tenangin kan, nah gini. Terus akhirnya pada stay di mana? Di Jogja. Lah. Akhirnya stay di Jogja. Balik, akhirnya nginepnya di Jogja. Jadi nggak lanjut ke Karimun Jawa. Akhirnya yang lain pada pulang. Gue sama atau teman gue lagi juga punya mantan yang punya cewek tadinya di sana. Akhirnya gue sisanya pulang. Gue berdua akhirnya ke Jogja. Ya Allah, romantis apa? Anjing, untung duitnya masih ada loh bangsat. Gue total 7 hari, enggak nyampe 6 hari lah, hampir seminggu gue. Buset. Hampir seminggu gue anjing. Aduh, ada aja tuh sumpah itu perjalanan kocak. Tapi gue nggak tahu Karjau sekarang ya. Kalau menurut gue udah rame, kalau makin rame tuh makin kotor kayaknya. Iya, bener. Orang Indonesia tuh pada jorok. Dulu, aduh bagus banget tuh. Gue kan nginep di Wisma Apung ya. The best. Bagus banget. Sebenarnya sih ya kamarnya B aja. Tapi masalahnya luar ya. Masalahnya lu di atas air. Di atas air, literally di atas air. Lu ngeliatin ikan, lu boker tuh toiletnya bawah tuh langsung laut. Jadi lu kalau boker ke bawah tuh, boker tuh gak ada toiletnya tuh. Gak ada klosetnya, kayu doang. Tengahnya ada yang kosong, iya. Lu boker jatuhnya langsung ke bawah. Anjir. Segitunya. Yang gue lucu, tapi kita gak pernah ketemu tai kita sendiri di bawah. Kalau lagi turun ke bawah. Mana ya, dimakan ikan ya?
Terus di situ tuh dia ada kayak dibikin kayak kolam, sebenarnya bukan kolam sih. Jadi pokoknya dibikin kebuka gitu, ada yang masuk. Ada hiu-hiu gitu kecil-kecil. Oh. Terus kita masuk, hiunya tuh segede-gede paha gitu, cuma segede paha. Kita masuk, mainan sama hiunya gitu. Baby shark gitu. Itu nggak gigit, jadi kalau lu dateng kabur dia, nggak yang ganas gitu, enggak. Wah itu, gua nggak tahu sekarang, dan gua nggak tahu berapa harganya sekarang. Dulu itu 250.000 satu kamar. 250.000 satu kamar. Feeling gue, tapi itu yang paling murah ya. Ada yang paling mahalnya satu kamar 500 ribuan, beda. Lu pas SMA berarti? Kuliah. Kuliah. Oh, kuliah. Pas kuliah. Pas kuliah. Tapi pas kuliah itu pas udah kesini-sini tuh udah mulai rame banget, Sa. Gua pas lagi mulai terkenal, tapi belum rame. Iya. Gue datang tuh udah pas gue datang naik kapal itu rame, isinya orang liburan. Tapi maksudnya masih rapi, masih bersih. Pas zaman kuliah tuh sempet yang 800.000 apa kalau nggak salah tuh, buset gue pikir anjing dulu. Satu malam. Nggak tahu, gue nggak tahu berapa pokoknya. Ya itu pakai travel kali. Iya pakai travel sih, dia pakai travel sih. Iya. Kalau gue tuh bener-bener sendiri. Satu-satu. Jadi pesen tiket bus sendiri, pesen tiket kapal sendiri, pesen kamar sendiri, bener-bener backpackeran aja. Iya, tuh lebih murah itu. Wah ini murah sih, itu murah banget, banget. Tapi sayangnya gitu sih di Indonesia begitu. Gue makanya kurang suka kalau wisata terkenal ya gitu, jadi. Iya. Jadi wah berantakan banget tuh. Buang sampah apalah, ini norak-norak banget, kesel banget. Iya, kesian banget. Padahal bagus. Di situ tuh kalau nggak salah di Sekarjau itu ada satu hotel yang khusus buat honeymoon yang mahal gitu, kalau nggak salah cottage gitu bentuknya. Gue belum tahu. Maksud gue kira tadi kan untuk khusus backpacker aja ya, kalau untuk liburan keluarga kayak kurang, tapi ternyata ada juga. Ada hotel. Feeling gue ada makin banyak. Makin banyak harusnya. Itu tapi di Wisma Apung the best sih. Kacau, the best. Nah, nama bule. Bule tinggal di sana. Aduh. Best lah. Udah. Ya wes, tapi kangen gue liburan aja. Emang liburan tuh emang ya mau lu liburan sama keluarga, temen lu, yang penting liburan. Iya, yang penting tuh liburan, emang enak. Udah lah kita kelarin di sini videonya. Anjing 1 jam nih. 2 jam aja. Udah, selamat liburan buat yang mau liburan. Selamat liburan, tahun baru dan selamat Natal udah lewat. Selamat Natal udah lewat tapi ya. Udah selamat Natal buat yang Natalan. Tahu dulu dah. Udah. Bye.